Bab 154. Pergi ke Jiangbei. Tidak ada wanita yang ingin suaminya menjadi tidak berguna. Klu Tang tidak terkecuali. Dia tahu bahwa Kingston Jiang memiliki kemampuan. Tidak perlu dikatakan, itu adalah keterampilan medis. Keterampilan medis Kingston Jiang dipastikan dapat menguasai lebih dari 99% praktisi pengobatan di Medical Street Jiangzhou. Hanya saja, Kingston Jiang selalu sangat malas. Dia ingin menyemangati Kingston Jiang. Dia menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat. Meskipun kata-katanya bersemangat dan membuat orang tergerak, namun Kingston Jiang benar-benar tidak ingin terlalu menonjol. Dengan susah payah berinteraksi ke dalam masyarakat bawah, dia benar-benar sangat menikmati kehidupannya saat ini. Istriku, bagaimana jika kamu ikut berpartisipasi? Klu Tang cemberut dan marah. Kingston Jiang, apa maksudmu? Katakan saja padaku jika kamu tidak ingin pergi, untuk apa menyuruhku? Aku pada dasarnya tidak tahu obat sama sekali, bahkan bahan obat-obatan pun tak tahu. Dan juga, apa yang kamu lakukan hari ini? Mengapa kamu menyerang bintang besar dan kehilangan muka di TV? Dia benar-benar ingin berbicara baik-baik dengan Kingston Jiang. Namun, Kingston Jiang tidak bersedia. Seketika Klu marah dan mulai membahas masalah tadi siang. Istriku, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, aku diam-diam membantumu memenangkan gelar Dewa Tabib. Bukankah itu lebih baik? Bukankah bisa membuat nama perusahaan Yongtai lebih baik? Apa itu lelucon? Kata Klu Tang, pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam dan telah diturunkan selama 5.000 tahun. Bahkan banyak orang yang menggunakan seumur hidup mereka, masih tak dapat memahami esensi pengobatan Tiongkok. Hanya dalam waktu setengah bulan, bagaimana aku bisa melakukannya? Kingston Jiang tersenyum dan berkata, aku percaya kamu akan berhasil. Aku akan meluangkan waktu untuk memberi kamu petunjuk dan mengajari kamu beberapa cara. Lupakan saja, ayo tidur. Klu Tang tidak berpikir bahwa dirinya dalam waktu sebentar bisa menjadi dokter pengobatan Tiongkok, bahkan dapat menonjol sebagai dewa tabib di konferensi pengobatan Tiongkok. Dokter mana di Medical Street yang tidak berprofesi selama beberapa dekade, dan dokter mana yang tidak memiliki pengalaman kerja puluhan tahun? Klu Tang berbaring di tempat tidur dengan marah. Kingston Jiang menyentuh hidungnya. Apa yang dikatakan Kingston itu tidak bohong. Selama Klu Tang rajin belajar, tidak akan sulit baginya untuk memenangkan gelar Dewa Tabib, dokter jenius nomor 1 dunia, dalam waktu setengah bulan. Mengapa Klu Tang tidak mempercayainya lagi? Dia juga berbaring di tempat tidur. Satu malam dengan keheningan. Keesokan harinya, Klu Tang pergi ke perusahaan sangat awal. Kingston Jiang juga tidak ingin tinggal di rumah, jadi dia mencari alasan untuk pergi keluar. Selama beberapa hari, Kingston Jiang seperti ini. Ketika Klu Tang keluar, dia keluar, dan ketika Klu Tang kembali, dia kembali. 3 hari berlalu seperti ini. Suatu malam, setelah 3 hari berlalu. Setelah makan, Jasmine He berkata, Klu, besok tidak usah pergi ke perusahaan, nenekmu merayakan ulang tahunnya, kita pergi ke Jiangbei. Karena menikahi Tanner Tang yang tak berguna, dia sampai malu untuk kembali ke rumah kelahirannya. Ditambah dengan urusan Klu Tang, dia tambah tak percaya diri. Tapi sekarang, semua sudah berlalu. Dia memiliki lebih dari 80 juta aset di kartunya, juga sebuah villa besar beberapa ratus juta yuan, dan bahkan memiliki 50% saham keluarga Tang. Selain itu, Klu Tang juga merupakan komisaris di perusahaan Yongtai, memiliki 90% saham. Kembalinya dia saat ini, dia benar-benar sangat percaya diri. Di masa lalu, mereka yang memandang rendah dirinya akan memandangnya dengan kekaguman. Ya, Klu Tang mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyelesaikan masalah perusahaan Yongtai. Perusahaan Yongtai berada di kondisi aman dan dia juga bisa beristirahat. Keesokan harinya, Klan Tang mengendarai Ferrari edisi terbatas seharga 28 juta yuan dengan Mini Wu, Jasmine He dan Tanner Tang. Mereka pergi terlebih dahulu.
Kingston Jiang menyentuh hidungnya dan berkata, "Istriku, mobil ini untukmu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya mengemudi?" "Sudahlah." Klu Tang juga tidak terlalu peduli. Dia juga tidak suka menjadi pusat perhatian. Ketika mobil melaju, maka kemungkinan orang menoleh sangat besar. Klu Tang tidak mengatakan apa-apa dan Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa. Kingston membuka pintu Maserati dan masuk ke dalam, sementara Klu Tang naik ke kopilot. Kingston menyalakan mesin dan bergegas menuju pintu masuk jalan raya. Jiangbei adalah kota L di Jiangzhou, yang juga merupakan kota besar dan salah satu kota terbesar di Cina. Kingston Jiang mengemudi dengan kecepatan sedang. Setelah sampai di jalan tol dia mempertahankan kecepatan 120. "Kingston Jiang, setelah pergi ke Jiangzhou, ayo pergi membeli beberapa hadiah." Klu Tang yang berada di posisi kopilot berkata, "Sepertinya hampir 10 tahun aku tidak pernah lagi ke Jiangbei. Ada 10 tahun aku tidak melihat kakek dan nenek, kali ini pergi merayakan ulang tahun nenek, kita tak boleh terlihat lusuh." Dengan itu, dia mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. "Ini kartu baru yang aku buat. Ada 10 juta yuan di kartu itu. Kamu ambil dulu." "Istri, untuk apa memberikan begitu banyak uang?" "Untukmu, ambil saja." Meskipun Klu Tang belum pernah ke Jiangbei selama 10 tahun, dia tahu persis siapa pamannya. Sama seperti ibunya, mereka semua kuat. Dia tidak ingin Kingston Jiang kehilangan muka di Jiangbei. Kingston Jiang justru tidak mengerti apa yang dimaksud Klu Tang. "Istriku, aku menemukan pekerjaan. Aku tidak butuh uang. Sekarang perusahaanmu sedang berkembang, sedang saat-saatnya membutuhkan uang. Ambillah kembali, gajiku cukup." Klu Tang memutarkan matanya, "Kamu ingin malu, tapi aku tidak ingin malu. Beberapa pamanku memiliki sikap yang sama dengan ibuku." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang mengerti. Terpaksa dia menyimpan kartunya. "Ngomong-ngomong, kamu mungkin belum mengenal kakekku dan keluarganya, izinkan aku memperkenalkanmu secara singkat agar kamu tidak kehilangan muka." "Oh, katakanlah. Kakekku adalah veteran dan selalu bekerja di ketentaraan. Meskipun posisinya tidak tinggi, keluarga He memiliki konsep ketentaraan yang kuat, sehingga beberapa pamanku bekerja di ketentaraan dan sekarang dikirim ke berbagai departemen pemerintah." Kingston Jiang mengangguk, bisa dilihat dari bagaimana Clara He sangat mengagumi prajurit itu. Klu Tang melanjutkan, "Namun, kakek tahu bahwa juga tak bagus hanya bergabung dengan tentara secara membabi buta. Dia juga membina seseorang menjadi pengusaha dan itu pamanku. Paman Yao sekarang adalah bos besar bernilai miliaran. Clara He yang kamu lihat sebelumnya adalah putri paman tertuaku." Klu Tang secara singkat memperkenalkan beberapa hal tentang keluarga He. Kingston Jiang mendengarkan dengan seksama. Klu Tang mengingatkan, "Ketika kamu tiba, jangan bicara omong kosong dan jangan membual. Jika kamu melihat seseorang, kamu cukup mengikuti apa yang aku sebut, oke?" Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Yah, aku tidak akan pernah mempermalukanmu." Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, Kingston Jiang akhirnya tiba di kota Jiangbei. Mereka berdua tidak terburu-buru ke kediaman He, tetapi pergi ke pusat kota untuk memilih hadiah. Keduanya pergi ke toko perhiasan. "Suamiku, hadiah apa yang menurutmu cocok?" Klu Tang melihat banyak perhiasan emas dan perak yang berharga. Dia merasa agak tidak pantas memberikan barang-barang ini kepada orang tua, karena umur mereka sudah melewati masa-masa mengenakan emas dan perak. Kingston Jiang juga tak memiliki ide, mengangkat bahu, dan berkata, "Lihat dulu saja." Klu Tang berkata, "Aku ingat kakekku merokok. Namun, kakek adalah seorang veteran, dengan banyak anak didik, dan beberapa dari mereka bahkan pejabat tinggi. Rokok jenis apapun pernah dihisap, tidak tahu apalagi yang harus dibeli. Kalau begitu berikan beberapa rokok khusus yang tidak bisa kamu beli di luar." Klu Tang memutar matanya dan marah, "Bicaramu santai sekali, apakah kamu memiliki jaringan untuk itu?" "Ini, aku memang memilikinya.
Kingston Jiang tersenyum lebar, hanya beberapa rokok khusus, bukan masalah sama sekali. Klu Tang juga ingat bahwa Kingston Jiang dulunya adalah seorang tentara. Bahkan sudah menjadi tentara selama 10 tahun, setelah 10 tahun dinas militer, tidak mengherankan jika bisa mengenal beberapa pejabat tinggi dan tidak sulit untuk mendapatkan beberapa rokok khusus. Lalu apa yang harus dibelikan kepada nenek? Klu Tang mulai khawatir lagi, dan segera menepuk dahinya lalu berkata, nenek paling memperhatikan kesehatan badan. Jika ingat lebih awal, seharusnya bisa mencari beberapa ginseng liar di Jiangzhong. Kingston Jiang berkata, tidak mungkin hanya Jiangzhong yang memilikinya. Jiang Bei seharusnya juga memilikinya. Apa yang kamu tahu? Jiangzhong adalah kota obat. Obat Jiangzhong terkenal di dunia. Meskipun Jiang Bei berada di sebelah Jiangzhong, juga menjual ginseng liar, tetapi kualitasnya lebih buruk jauh dari Jiangzhong. Ini belum tentu benar. Mari kita berkeliling dan melihat apakah kita bisa mendapatkan yang bagus. Klu Tang berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu ayo kita berkeliling.